Di belakang nama besar Honda ada kisah inspiratif sang pendirinya yaitu Soichiro Honda. Namun, tahukah kalian bahwa sang pendiri Soichiro Honda adalah orang yang miskin yang setiap bisnisnya hampir selalu gagal? Tapi mengapa kemudian ia bisa sangat sukses? Berikut kisah inspiratif Soichiro Honda. Soichiro Honda lahir pada tanggal 17 November 1906 di Shizuoka, Jepang. Ayahnya bernama Gihei Honda dan ibunya bernama Mika Honda. Soichiro Honda memiliki satu orang saudara kandung laki-laki bernama Benjiro Honda. Sejak kecil, minat Honda sudah tertuju pada mesin, khususnya mesin mobil. Ia menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Namun, Honda seringkali malas untuk pergi ke sekolah. Pada usia 16 tahun, dia membuat keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan formalnya. Merasa bahwa waktu yang dihabiskan di sekolah hanya sia-sia. Fokus utamanya adalah memperdalam pengetahuan tentang mesin mobil. Sang ayah Soichiro Honda yang memahami ambisi anaknya akhirnya memperkenalkannya kepada seorang teman di Tokyo bernama Kashiwabara. Kashiwabara adalah seorang direktur bengkel mobil yang dikenal dengan nama Art. Pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda dibawa oleh ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Namun, pekerjaannya tidak berhubungan dengan teknisi atau mesin. Ia ditempatkan sebagai pengasuh bayi. Bayi yang menjadi tanggung jawabnya adalah anak dari direktur bengkel Art. Meskipun tugasnya sebagai pengasuh bayi, Soichiro Honda tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia memanfaatkan waktu luangnya ketika bengkel tutup untuk diam-diam mengamati dan menganalisis mesin mobil, sehingga pengetahuannya tentang mesin semakin berkembang. Apalagi ketika ia menemukan sebuah buku di perpustakaan dan mengumpulkan uang gajinya hanya untuk menyewa buku tersebut. Buku pertama yang berhasil ia baca adalah Sistem Pembakaran Dalam. Pada suatu hari, ketika Soichiro Honda sedang mengepel lantai, majikannya mengajaknya untuk membantu di bengkel karena hari itu bengkel sedang sibuk. Inilah momen penting di mana Soichiro Honda dapat menunjukkan kemampuannya dalam memperbaiki mesin mobil, khususnya Ford Model T yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1908. Dengan pengetahuannya yang diperoleh dari aktivitas mengintip mesin mobil secara diam-diam dan pembelajaran dari buku, Soichiro Honda akhirnya berhasil membuat takjub para teknisi lain. Pada usia 18 tahun, ia memutuskan pergi ke kota Morioka untuk memperbaiki mesin mobil. Karena usianya yang masih muda, penjemput yang datang menjadi heran. Salah satu dari dua orang penjemput bahkan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan bengkel Artnya sedang ke toilet ya?" Karena sulit dipercaya bahwa yang dijemput adalah seorang anak muda berumur belasan tahun. Soichiro dengan santai menjawab, "Sayalah yang Anda maksud. Terima kasih sudah menjemput saya." Kejadian tersebut membuat wajah kedua penjemput terlihat lucu. Ketidakpercayaan para teknisi tidak berhenti di situ. Ketika Soichiro Honda mulai membongkar mobil, banyak yang ragu apakah ia benar-benar bisa memasangnya kembali. Namun, Soichiro Honda berhasil membuktikan kemampuannya dengan berhasil memperbaiki mobil tersebut. Dengan prestasinya yang mengesankan, pada usia 22 tahun, Soichiro Honda sudah menjabat sebagai kepala bengkel Art dan diberi kepercayaan untuk membuka cabang di kota Hamamatsu. Pada tahun 1928 menandai awal kepemimpinan Soichiro Honda sebagai bengkel kepala cabang Art di Hamamatsu. Meskipun awalnya hanya memiliki satu karyawan, dalam waktu 3 tahun bengkel tersebutlah berkembang dan memiliki sekitar 50 karyawan. Selama periode ini, Soichiro Honda menugaskan anak buahnya untuk menangani masalah perbaikan mobil setelah diberikan pengetahuan tentang mesin. Sementara itu, Soichiro Honda sendiri lebih fokus pada pemeriksaan hasil kerja anak buahnya dan memusatkan perhatiannya pada peningkatan kreativitas dan pengetahuannya dalam bidang mesin. Sebagai kepala bengkel, ia terkenal galak dan keras. Ia tak segan untuk memukul kepala anak buahnya dengan obeng atau kunci pas. Dalam lingkungan kerjanya terdapat dua golongan karyawan,
yang bertahan dan yang memilih melarikan diri. Orang-orang yang bertahan umumnya menjadi teknisi handal. Dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Soichiro Honda menciptakan velg mobil dari besi, menggantikan velg kayu yang sering mengalami masalah longgar pada porosnya setelah penggunaan dalam jangka waktu lama. Pada tahun 1933, ia mulai membuat mobil balap sendiri yang diberi nama Curtiss. Nama Curtiss diambil dari nama mesin yang digunakan, mesin pesawat jenis Curtiss A1. Dengan mobil buatannya, ia pernah menjuarai balapan tetapi hanya sebagai navigator, bukan sebagai pembalap. Pada tahun yang sama, Soichiro Honda menikah dengan Sachi, seorang wanita berpendidikan. Kehadiran Sachi yang memiliki pendidikan formal menjadi sangat berarti bagi Soichiro Honda. Selain sebagai istri, Sachi juga berperan sebagai guru yang mengajarkan tata krama dan ilmu-ilmu dasar. Namun, yang paling penting adalah pemahaman Sachi terhadap minat Soichiro Honda dalam bidang teknik. Pada tahun 1934, Soichiro Honda memiliki rencana untuk membuat mobil sendiri tanpa mengambil mesin dari merek-merek terkenal pada masa itu. Untuk mewujudkan niatnya, ia memulai dengan membuat ring piston. Pada tahun 1935, di samping bengkel art, Soichiro Honda mendirikan pusat penelitian ring piston art. Sayangnya, upaya awal Soichiro Honda dalam membuat ring piston selalu gagal karena kurang pemahaman tentang masalah pencampuran logam. Hasil produksi ring piston buatannya sering patah atau merusak dinding silinder. Untuk mengatasi masalah ini, Soichiro Honda kemudian mengunjungi sekolah tinggi Hamamatsu jurusan mesin. Di sekolah, ia diberitahu bahwa diperlukan campuran lain, termasuk silikon, untuk membuat ring piston yang berhasil. Dengan pengetahuan baru ini, Soichiro Honda memutuskan untuk melanjutkan pendidikan meskipun usianya sudah mencapai 28 tahun. Setelah 3 tahun berusaha, pada tanggal 20 November 1937, Soichiro Honda berhasil membuat ring piston yang sukses. Pada tahun 1938, ia mendirikan pabrik pembuatan ring piston yang diberi nama Tokai Seiki. Sementara itu, bengkel yang awalnya dikelola diserahkan kepada anak buahnya. Pabriknya secara resmi berproduksi pada tahun 1941 setelah mendapatkan investasi dari Toyota, perusahaan yang didirikan oleh Sakichi Toyoda. Namun, pada tahun 1945, selama Perang Dunia Kedua, bengkel Soichiro Honda dihancurkan oleh bom dari pihak sekutu, dan Jepang mengalami kekalahan dalam perang. Hidup Soichiro Honda saat itu menjadi terlunta-lunta. Ia tak mengerjakan pekerjaan apapun saat itu. Tidak ada niat lagi untuk membangun pabrik. Bahkan ia hanya ingin belajar bermain suling saat itu. Honda bahkan terlihat hampir menyerah. Di masa setelah perang, di mana benda-benda masih sangat langka, justru industri tekstil berkembang sangat pesat saat itu. Kabarnya, orang-orang yang mempunyai mesin tenun, sekali menggerakkan mesinnya, ia bisa mendapatkan 10.000 yen. Dan saat itu Soichiro Honda berpikir bagaimana membuat mesin tenun yang lebih canggih dari yang ada saat itu. Ia pun mendirikan pabrik pembuatan mesin tenun yang akhirnya terhenti karena kurang modal. Saat pabrik yang ia buat terhenti, ada seorang teman yang menawarkan mesin pemancar radio bekas kegiatan perang yang ternyata berjumlah 500 buah. Dan Soichiro Honda diminta untuk memanfaatkan mesin tersebut. Setelah melihat sepeda, ia pun berniat membuat sepeda motor dengan mesin pemancar radio. Cara mengendarai sepeda motor saat itu juga sangat berlainan dengan yang ada sekarang. Pertama-tama, mesin harus dipanaskan dengan api dan digenjot minimal 30 menit baru mesin bisa digunakan. Tapi tetap saja laku keras dan kapasitas produksi saat itu 1 unit lebih dalam 1 hari. Dalam setahun saja 500 buah pemancar radio habis. Dengan prestasi tersebut, Soichiro Honda terus mengembangkan mesin sepeda motor dan berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Dream D setelah membuat mesin A, B, dan C. Motor buatan Soichiro ini adalah mesin 2 tak dengan 98 cc dan kecepatan maksimum hanya 50 km per jam. Bersamaan dengan akan dipasarkannya Dream D, seorang marketer hebat bernama Fujisawa ikut menggabungkan diri dengan Soichiro Honda dan membangun pabrik pembuatan sepeda motor.
Kemudian selanjutnya, kehadiran Fujisawa membawa perubahan besar terhadap perusahaan bernama Honda. Sebelum Dream Day dipasarkan, Fujisawa menguji coba motor tersebut kepada masyarakat. Dan diketahui karena Dream Day adalah motor 2 tak, maka kebisingan yang dibuat menjadi masalah. Dengan demikian, Fujisawa memaksa Soichiro untuk membuat mesin 4 tak yang miskin suara kebisingan. Akhirnya mesin 4 tak dibuat dan berhasil menjadi nomor 1 di Jepang. Dengan mesin 4 tak ini, kecepatan maksimum adalah 75 km per jam. Saat ini, Honda telah berkembang menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia, bersaing dengan merek-merek terkemuka seperti Yamaha, Toyota, dan perusahaan otomotif lainnya. Produknya tidak hanya terbatas pada sepeda motor, tetapi juga mencakup mobil dan berbagai alat teknologi lainnya termasuk robot. Kesuksesan perusahaan Honda ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dan kisah inspiratif Soichiro Honda. Mimpi, tekad, dan semangat inovatifnya telah membawa perusahaan ini mencapai puncak kesuksesan di dunia otomotif dan teknologi. Kisah hidup Soichiro Honda memperlihatkan bahwa ketekunan, kegigihan, dan semangat untuk terus berkembang dapat mengubah nasib seseorang dan menciptakan warisan yang luar biasa.